sepakat untuk mengadopsi Laura Meizani Mawardi alias Loli untuk bahagian dari keluarga kami. Kita sangat miris sekali kemarin tuh, harusnya sekarang ini cepat ditindak, cepat diproses, dan cepat mendapatkan satu sanksi ya, itu yang terpenting. Karena nggak ada lagi nih ruang buat orang-orang yang bisa menghujat, menghina, bahkan memukul. Kalau kita lihat aja di jalan-jalan ya, supir taksi dipukul, orangnya pun ditahan kok. Ya, jadi kita lihat aja berapa contoh-contoh kasus yang sudah berjalan, dan sampai ini menjadikan satu role model ya buat negara Indonesia ini. Iya, kalau itu nanti kan bagaimana rekonstruksi ya, kita lihat aja seperti apa rekonstruksi. Nah, kita sandingkan apa yang disangkakan. Ya kalau memang itu terbukti ya pasti adanya dugaan tindakan putarbalikan fakta. Nanti kan bisa dilihat saksi-saksi kumpulin apakah saksi ini benar memberikan keterangan sesungguhnya ataukah saksi ini hanya buat memutarbalikkan fakta kan kita lihat kebenaran nggak bakal bisa benar akan bisa di jalan yang sendiri. Ya kalau kerugian imaterial dan materi tentunya ini sangat mengganggu ya kan segala isu-isu yang berkembang di masyarakat bahkan negatif semua isinya ini kan sangat berdampak buruk. Nah kalau memang nggak bisa dibuktikan itu kan fitnah. Kalau fitnah itu kan ada ancaman hukuman. Nah ini yang harus kita lihat di sini, jangan sampai apapun yang dia lakukan itu seolah-olah tidak ada hukumannya, seolah-olah biasa-biasa saja. Apalagi media sosial, kita harus bijak dong. Di media sosial bisa melakukan hal apa aja, sementara itu hujatan dan bentuk-bentuk caci maki yang sifatnya adalah negatif. Ini kan buat contoh masyarakat Indonesia nggak bagus gitu kan. Iya, tentunya pasti. Dan nanti kita akan lihat di sini apakah perlu kita kita hadirkan juga ahli dari psikologi dan juga kriminolog. Nah ini apakah seorang yang melakukan caci maki dan hujatan-hujatan ini layak untuk bisa dia melakukan itu terus-terusan ya. Ini kan baru kali ini ya di tahun-tahun ini ya orang bisa melakukan hal tersebut seenaknya dan tanpa ada tanpa ada batasan-batasan yang tentunya diatur di dalam undang-undang. Ya itu sekarang lagi dalam proses ya, pihak kepolisian lagi dalam proses ya. Jadi tentunya nanti kita lihat ya. Kita nggak bisa bicara sekarang, biarkan pihak kepolisian lagi proses pengembangan. Ya kalau di Polres Manaja saat ini masih saya belum bisa bicara, tapi tunggu saja nanti akan ada waktunya kita preskon. Kondisi saat ini masih berjalan ya, proses masih berjalan, kita lagi mengumpulkan bukti. Nanti ada waktunya untuk bisa kita sampaikan ke publik ya. Ya intinya meresahkan, membuat tidak nyaman, dan hal-hal tersebut membuat ini harus dilakukan sesuatu upaya-upaya ya. Gitu. Baik, assalamualaikum.
184 menyatakan bahwa semua alat bukti yang sudah disampaikan sudah cukup, maka polisi tidak ada ragu-ragu lagi untuk bisa memastikan kasus ini harus cepat diproses. Seperti itu. Pak Lejo. Saya ya, yang jelas ya, yang kelihatan aja ya, gini, ya kan? Gini kan udah jelas, ini kan berdarah ininya, Betul, ya kan? dan meludahi. Itu yang kami lihat jelas. Gitu. Tapi kalau polisi bilang dia nggak lihat, saya bingung, ya kan? Mata siapa ini dia yang salah kan, gitu kan? Nah itu jadi alat bukti yang pertama CCTV, kemudian yang kedua keterangan saksi, kemudian sudah ada visum, tapi visumnya kami belum terima, kami belum lihat, kami nggak bisa lihat, karena hanya polisi yang boleh lihat visumnya. Ya, secara KUHP sudah 3 alat bukti, sudah cukup sebenarnya ya, Dan sudah cukup. diludahi. Ya, kemudian ada keterangan saksi, oke, keterangan saksi korban, nah itu udah cukup lah, saya rasa. Ketika nanti korban dia bilang nggak melakukan ini itu urusan dia. Artinya bebas-bebas saja. Nanti bukti yang akan membuktikan. Tapi dia sudah ngaku sebenarnya. Nah, tapi kan bisa aja nanti dia berubah pikiran kan. Kayak Tik 5 kan gitu kan, berubah juga kan. Di satu sisi pernah ngaku, di sini nggak ngaku akhirnya kan gitu. Nggak ada video lain. Waktu saya dibawa ke RSPP, penyidik tadi tanya, Bang, yang bersihkan luka itu siapa? Saya jelaskan, saya datang ke sana masih berdarah, sampai di RSPP, saya diperiksa, kemudian diukur lukanya, dan dibersihkan oleh petugas jaga malam itu. Jadi diukur berapa senti, berapa mili, diukur, kemudian dibersihkan. Termasuk luka yang ada di tangan saya dan sini. Jadi itu sudah ada semua. Saya kira buktinya sudah sangat kuat. Gitu. Ngapain saya bela? Kalau saya pukul dia selesai dia. Saya membantu istri saya yang didorong dari awal, bahkan sampai ke sudut itu, gitu kan. Jadi nggak benar tuh kalau Bu Ade itu memukul dia, itu nggak ada itu. Dia yang datang kok dengan gerombolan-gerombolan dia. Kan Rahmat udah cerita 3 mobil ke sini. Memar, siapa yang mukul dia? Nanti kan nampak di sini, CCTV-nya kan ada. Siapa yang mukul dia? Dia sendiri mukul. Bagaimana ceritanya dia mau? Tadi CCTV udah lihat, udah kelihatan tadi kan? Bu Ade. Mana Bu Ade tadi? Udah lihat nggak? Oh, emang dari situ. Udah lihat dan tidak ada. Yang ada itu dia pukul, dia dorong, dia meludahi. Ya, selama ini kan kalian tahu lah rekodnya. Emang Bu Ade ini tukang berkelahi apa? Yang tukang berkelahi kan dia, yang banyak kali musuhnya berantem kiri kanan. Iya, dia dipukul duluan. Kejadian itu ada 2 kali. Pertama saya masih dengar ya, saya masih di dalam. Ada Loli, ada Bu Ade, ada saya, ada penyidik, si Woro. Oke, kita lagi konsul di ruang konseling itu. Karena Loli tidak saja melarikan diri, tapi ingin melaporkan NM. Kita berdiskusi, kita tahu dia anak di bawah umur. Nah, lama, lalu kemudian nunggu Kanit nunggu Kasat. Karena kasus ini sudah menjadi atensi, sebab orang itu kecarian dong. Kan dia lari. Tentu yang namanya safe house, petugasnya kan cari tahu. Begitu cari tahu, ada di sini, mereka merapat semua. Begitu. Nah, waktu kita konsul, nongol lah ini si NM dengan orang-orang dia. Langsung tuh maki-maki wartawan. Saya dengar kok wartawan dimaki si Nando itu. Bahkan ada kata-kata, lu saya habisin kalau lu naikin. Saya juga dimaki-maki. Dan saya dengar, apa ini, kita berisik kan, saya keluar, ada apa kok ribut-ribut. Langsung saya diginiin. Nah, istri saya nahan saya, jangan sampai kena muka saya. Begitu begini Bu Ade, diletuk bersama dia. Begitu ceritanya. Dan setelah itu kita udah menahan diri nih. Loli udah marah, ngapain takut sama Nikmir? Selesai. Habis itu saya ke toilet, saya duduk di situ, di dekat lift itu. Dia datang lagi gini-gini mau dorong saya. Datang Bu Ade, tahu saya urus anak kamu, kenapa kau pukul saya? Apa kau dorong-dorong sampai ke sudut ini dibuatnya? Datanglah yang rame. Lalu kemudian
didorong, dipukul, lalu kemudian saya mau menyelamatkan Bu Ade, udah selesai nih, mungkin dia merasa kurang puas mukul Bu Ade itu, langsung dia pukul ke saya, begitu, keluarlah darah, gitu. Dan jadi pertanyaannya, siapa pula yang berani mukul saya? Kalau dia laki-laki harus dia, dan sudah kelihatan tadi dia pelakunya. Jadi tidak ada lagi fakta yang tidak bisa dibuktikan, maka tidak ada lagi kata-kata yang bisa membantah itu. Tinggal prosesnya seperti apa. Nah, harusnya memang pada waktu itu langsung tahan. Tapi oke lah, mungkin ada pertimbangan, tapi ini sudah diperiksa, udah lengkap, ya tinggal tidak lanjuti. Saya yakin Pak Kapolres ya dengan Kasat Reskrim sudah sangat paham dengan keadaan ini. Karena kalau ini tidak jalan, ini akan rame urusannya gitu ya. Banyak teman-teman yang udah mantau ini gitu ya. Ini bukan persoalan Rasman pribadi. Saya nggak tahu, mana saya ingat lagi saudara, kacamata saya juga bengkok. Saya sudah tunjukin, saya nggak tahu. Bisa jadi pakai benda berat, bisa jadi dia pakai cincin. Mana tahu saya kan, saya nggak pernah berurusan sama dia. Saya nggak tahu lah, itu hati dia lah. Orang emosi terus kok dia tiap hari. Marah terus juga sama saya pegang kasus anaknya, saya dimaki-maki. Nggak tahu, saya tanyakan sama dia. Banyak orang, 3 mobil mereka kemarin. Rame-rame. Mensreanya udah terlihat ya. Ya niatnya itu udah terlihat sebenarnya. Datang rame-rame itu kan udah terlihat itu. Ya. Pak Rihat ada mau ditambahkan Pak Rihat? Bentar, biar tambahkan Pak Rihat aspek hukumnya. Sebentar ya. Jadi sebenarnya saya pikir setelah tadi kita jelaskan, rekan-rekan wartawan sebenarnya sudah bisa melihat. Saya kan sudah katakan tadi, sesuai dengan laporan polisi oleh rekan Dr. Ran terhadap Nikita Mirjani yang dimana itu mendapat perbuatan tindak pidana sesuai dengan dilaporkan pasal 351 ayat 2 kan, itu secara utuh dan sempurna unsur pidananya sudah terpenuhi. Itu kata kuncinya, sudah sangat sempurna itu. Kan tadi sudah kita jelaskan, kenapa sangat sempurna? Akibat daripada perbuatan tersebut mau sekali dipukul, mau 4 kali dipukul, akibatnya kan sudah ada. Mengakibatkan dokteran sobek ininya, lipisnya, dan mengakibatkan darah bercucuran, ya kan? Di mana akibat dari hal tersebut, sesuai dengan keterangan dokteran pada kami tadi di penjelasan di DAB, itu mengakibatkan dokteran sebenarnya udah langsung lemas, sempoyongan. Namun karena melihat ini ditahan, jadi pergumulan ini sebetulnya. Makanya setelah pulang ke rumah mengakibatkan dokter itu langsung muntah-muntah. Ya kan gitu, muntah-muntah kan? Ya, itu. Namun karena apa? Karena kepentingan juga ini Loli ini, dokter kan harus berjuang lagi untuk serap semangat, didorong oleh Ibu Irma juga, teman selalu dampingin supaya bisa menyelesaikan perkara ini. Jadi itu sudah jelas. Jadi kenapa saya bilang unsurnya sangat terpenuhi, ya kan? Luka udah jelas, visum udah jelas, saksi udah jelas dua orang. Belum lagi sesungguhnya ada saksi fakta para petugas aparat yang dimana ini dilakukan di dalam kantor polisi yang harusnya ini steril terhadap hal gangguan seperti ini, aman nih harusnya orang di sini. Tapi ternyata ini kita menjadi seperti kesurupan apa gimana gitu ya. Harus secara membaik kita menyerang oleh kalian dokter dan juga menyerang oleh Bu Ade Irma. Nah, itu. Jadi, ya kan, yang kenapa lagi kita bilang sangat sempurna? Itu udah kita putar videonya. Dia sangat udah mengaku dengan tegas. Maka dia mengatakan seharusnya harus lebih dari situ, ya kan? Itu udah tegas. Jadi nggak ada lagi secara unsur pidana, kita bicara hukum normatif, ini udah sangat sempurna, udah jarang seperti ini kasus pidana bisa tanpa dilapor penyidikan oleh polisi secara detail mendalam, sudah diakui langsung secara sempurna. Jadi udah cukup ini letakkan sebagai tersangka dan selanjutnya dan segera jadi proses. Nanti harapan kita ini karena dilakukan secara tidak wajar, ya kan, dan mengakibatkan keterangan ini udah sampai misalnya ini terganggu kesehatannya. Ini harusnya selayaknya bisa segera tahan. Kami ikhlas tidak ikhlas NM, ya, karena sampai dengan kemarin yang sudah dipindahkan, saya kecewa berat tuh, saya protes, tapi udah sekarang tempatnya bagus di sana.
Jadi saya dengan keluarga baik di Medan, Bu Eli dan Bu Ade sepakat untuk mengadopsi Laura Meizani Mawardi alias Loli untuk bahagian dari keluarga kami. Dan insya Allah Laura tinggal pilih, mau di Medan ada teman-temannya yang seumuran dia, mau di sini juga ada Khalif adik dia. Kita pintu terbuka untuk dia. Itu poin dari saya. Poin dari NM, dia bilang sudah ikhlas kan, tapi besoknya saya dimaki-maki lagi. Kemudian dia bilang sayang sama Loli, I love you Loli, dibuat judulnya, ngomong, kirim di Instagram, buat story. Tapi besoknya dia katakan bahwa sudah di stop asuransinya. Jadi ini yang mana gitu? Kenapa kok ngomong itu berubah-ubah? Maunya kalau sudah ikhlas, tinggal telepon saya, Bang saya titip ya, kan enak. Titip ya, usahakan saya bisa komunikasi dengan dia, itu harusnya. Nah jadi menurut saya begini, saya kalau kalian tanya, percayakah Bang Rasman kepada mulut seorang Nikita Mirzani? Jawabnya tidak percaya. Apakah sama mulutnya dengan hatinya? Saya yakin tidak. Jadi apapun kata dia, kami tidak peduli. Yang kami pedulikan bagaimana kasus ini naik dan Loli selamat. Oke, adapun tentang Fadel, banyak yang komen, banyak yang telepon, banyak wartawan nanya, banyak juga yang DM, Bang, kan Fadel itu klien abang, nanti dia bisa jumpa dengan si Loli. Wah, tanya kalian Fadel. Saya bilang Fadel, ini berkasus, lagi persoalan hukum. Kamu tidak bisa komunikasi sampai dia dewasa. Tanya Fadel. Ya begitu ya Om. Iya. Tidak ada usaha lain. Tidak ada bisa bertemu. Tidak. Karena saya tidak mau besok akan muncul cerita. Bayangkan kalian, saya mau mengadopsi karena permintaan Loli. Dia bilang ikhlas ke saya, tapi dia ngomong jangan-jangan nanti jadi istri kesekian Lolinya. Coba. Itu mulut seorang apa begitu? Benar Pak Tommy? Dia ngomong begitu. Ada semua dia bilang. Berdasarkan permohonan penetapan di pengadilan. Mana Pastinya mungkin lah. berdasarkan penetapan di Mana pengadilan. mungkin. Sudah jalan. Akan Rahmat secepatnya. sudah dalam Akan proses. secepatnya. Dua yang sedang diproses sekarang. Dua yang sedang diproses. Satu urusan Oki, gugatan, terus pidana, baru kemudian lanjut dengan urusan Loli untuk urusan pengadilan. Bisa kita rekayasa, Pak. Jadi begini, ketika kami di dalam ruangan itu ada Pak Lecu, ada saya, ada Bu Kadin, ada Kementerian PPA, ada dari KPI, ada Bu Ade, ada Loli. Disepakati di situ memang karena dia bilang kalau tidak bisa saya dipindahkan ke tempat lain dan itu harus aman, tidak boleh NM datang, Nikmir kata dia, dan harus datang dijenguk oleh Om Rasman dengan Bu Tante Ade, saya tidak mau. Akhirnya disepakatilah itu bahwa saya harus dilibatkan. Makanya saya kemarin saya protes, kenapa kok dipindahkan tidak diberitahu ke saya. Kenapa? Karena dia harus aman di sana dan jangan lagi kejadian seperti di safe house. Adapun safe house itu ternyata di bawah monitoring atau bagian dari Kementerian PPA. Nah, maka saya bilang Ibu Menteri, Wakil Menteri, Deputi itu nggak pas di situ yang namanya Lani Ritonga karena dia berbohong. Dia bilang sudah diperiksa kemarin kesehatan jiwanya. Ternyata kami cek belum kan? Belum ada, yang baru diperiksa tenggorokannya karena dia meradang. Itu aja. Jadi apa ini? Dia bilang dihandle biayanya oleh Kementerian PPA. Ternyata rumah sakit yang membiayai semua. Jadi mana yang harus kita pegang gitu? Katanya safe house, tapi gabung sama ODGJ, gabung sama HIV, gabung dengan yang open BO, gabung dengan yang ini. Jadi gimana? Saya udah nggak percaya lagi gitu.